sebelum dikenal dengan Master Core Item sekarang. Lalu engineer dan mixing dan mastering Dolby Atmos atau FOH, front of house, dan monitor untuk pertunjukan live musik. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah sekalian narasumber kita pada pagi hari ini. Dan tentunya tanpa berlama-lama dan terlalu berbahasa-bahasa ya, kami persilakan langsung untuk narasumber menyampaikan materinya pada hari ini. Kepada Mas Rizky dipersilakan. Jalan bersama dengan kebetulan sedang sambil nunggu Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Rizky Wahyudi. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah ketemu, pernah nongkrong atau apa namanya pernah ngeband. Mungkin yang buat yang belum tahu, ini siapa kira? Ini kau siapa? Jadi, akan saya Rizky Wahyudi. Saya anak Samarinda asli pas mantap pokoknya. Lahir di Samarinda, tinggal di Sentosa. Kalau Bari, kalau SD, kamu rumah di mana? Di Sentosa. Wah, parah itu kan Sentosa. Nggak tahu, nggak ada yang tahu ya. Tuhan, gang itu kan yang nikmat ya. Sentosa dulu terkenal itu. Sekarang. Jadi alhamdulillah lahir di Samarinda, gede di Samarinda, sampai kuliah yang tadi nyambung tadi, sarjana pertanian, lulus tahun berapa? 2007 masalah. Sebelumnya juga tahun 2000-an awal bikin studio sama teman. Karena apa namanya? Ya memang dari dulu dari zaman sekolah juga memang suka sama musik dari SMP, SMA gitu ke band. Kalau yang tahu Legend Studio, Libis itu awal-awal ya kita band di situ. Terus ada dulu Radio Metro di Unmul, kalau zaman dulu tahu, di situ ada studionya itu juga saya bikin. Terus akhirnya bikin ID Studio, Enggak Borneo Studio di Jalan Pemuda, mungkin sebagian ada yang sudah pernah rekaman di situ. Terus ya karena sayangnya pada saat itu industri musik di Indonesia itu pusatnya adalah di Pulau Java, ya keren gitu. Kan Java Jazz, padahal sebetulnya Jazz Jawa. Ya mau nggak mau, kayaknya harus move dari kota tercinta gitu. Itu alasan utamanya, karena kayak udah dulu yang nggak ada apa ya, internet masih terbatas ya dulu. Masih terbatas, alat juga masih terbatas. Kalau sekarang tinggal buka handphone, mau beli mikrofon, nah, langsung tinggal mau beli soundcard, beli interface langsung. Kalau dulu boro-boro video segala macam. Tapi kalau di musik masih belum ada rasa. Kalau gue, coba lihat musik-musik yang bikin ada rasanya. Kalau gambar, oke lah ya, sudah terlihat kalau ada gambar. Video oke lah, tapi secara look, secara apa ya, secara frame rate dan sebagainya itu ketahuan gitu ya, gampang gitu ya. Tapi kalau musik itu bikinnya tuh pakai rasa. Lagu itu bikin pakai rasa, nyanyi pakai rasa. Kalau AI nyanyi nggak ada rasanya. Sama aja semuanya rasanya. Jadi AI di musik untuk memusnahkan musisi asli gitu itu masih jauh.
Jadi kalian jangan takut. Yang cetak ketir, desain grafis, video, dan sebagainya. Kalau mungkin musiknya bisa bikin pakai AI. Tapi secara lirik, secara feel, secara apa ya, secara rasa gitu, itu AI masih jauh. Kalau AI sudah bisa bikin lirik, terus mengenerate suara orang yang nyanyi dengan penuh rasa, gitu. Ya artinya itu film Terminator itu bisa kejadian. Tapi kan nggak mungkin, masih jauh. Gitu. Oke, jadi hari ini kita bakal banyak belajar, insya Allah. Tergantung waktunya juga ya. Gitu. Mungkin yang kemarin ada yang sudah sempat ikut ya, yang waktu di ruangan yang satu itu. Itu ya masih, mungkin sebagian ada juga materinya seperti itu, tapi yang hari ini bakal lebih dalam lagi, insya Allah. Besok kita bakal coba rekaman dengan full band. Ya. Tapi sebelumnya nanti ada musik komposing with MIDI oleh David Diallo. David itu teman saya yang sama-sama bikin studio dulu. Jadi orang lawas, orang lama semua. Ada satu cerita terakhir sebelum kita mulai. Kenapa dulu sampai bikin studio rekaman sendiri, terus ya belajar segitunya gitu ya. Sebelumnya saya tuh ngeband, mungkin ada yang tahu The Crackers dulu, bandnya. Dulu The Crackers itu desain lah sama label di Jakarta. Terus pas balik materinya, rekamannya di sini. Pas jadi masternya, ada yang datanya ketuker, ada yang loop drumnya kegeser, bunyinya lebih bagus demo daripada hasil masternya. Tapi saat itu nggak bisa ngapa-ngapain karena semuanya dikuasai oleh label dan orang sana. Akhirnya saya bertekad harus lebih bagus dari hasil mixing mastering label itu, karena hasil rekaman yang udah kita bikin capek-capek di sini sama ini diajak aduk sama mereka. Jadi saya berjanji sejak saat itu bakal belajar sekeras mungkin supaya bisa ngalahin yang mixing itu. Saat itu dendam doang sebetulnya sih. Tempo diacak-acak ini soundnya gitu kan. Ya tapi ya motivasinya itu seperti itu sih sebetulnya. Tapi keterusan ya udah. Alhamdulillah. Frekuensi adalah bersuara bergetar jalannya waktu. Getaran tersebut dorong. Kalau kita ini ngomong gitu, udara itu kedorong ke sini, ke mikrofon atau ke alat rekam. Contohnya mikrofon, which is yang memang umum buat meng-capture suara. Nah, banyaknya getaran per detik itu disebutnya hertz. Nah, jadi makanya kalau misalnya berapa ininya, apa frekuensinya gitu ya, berapa hertz, artinya dalam detik itu berapa getaran. Nah, contoh berbagai frekuensinya itu ada low frekuensi, medium frekuensi, high frekuensi. Apa bedanya dari 3 jenis frekuensi tadi? Apa yang berbeda? Kalau low frekuensi lebih lebar, medium frekuensi sedang, high frekuensi dia gelombangnya lebih rapat. Nah, itu berhubungan dengan panjang gelombang. Ya, jadi panjang gelombang itu apa ya? Wavelength tadi jarak dari satu puncak gelombang ke gelombang yang lainnya. Gitu. Ada yang rendah, frekuensi yang rendah itu wavelengthnya lebih panjang. Sedangkan yang frekuensi tinggi wavelengthnya lebih kecil. Apa buktinya? Cuma teori. Kamu lewat depan zona atomi, terus lama banget. Diskotik, klub, laba-laba, atau depan mana gitu, yang akustiknya kurang bagus, gitu. Lewat depan
motor apa yang kedengaran? Low-nya doang, tapi mid sama high-nya nggak kedengaran kan? Orang nyanyi nggak kedengaran kan? Cuman ini doang di dalam, begitu kita buka itu gitu, atau sama kayak studio latihan gitu, yang kedengaran cuma kicknya doang. Karena apa? Banyak lubang. Nah itu berhubungan sama kalau misalnya kalian mau bikin studio di rumah. Contoh, untuk frekuensi 100 Hz ada rumusnya 344 meter dibagi panjang gelombang 100. Jadinya 3,44 meter. Artinya apa? Panjang gelombang dari frekuensi 100 Hz itu 3,44 meter. Seberapa kira-kira? Nah, itulah ya, 3 meter. Jadi 100 Hz itu punya gelombangnya satu sini, sebuting lagi sana. Artinya apa? Frekuensi 100 Hz itu biasanya bass. Kamu main bass di dalam rumah. Tetangga di sebelah tembus. Ya. Apalagi kalau misalnya DJ gitu kan, yang sakti. Itu mungkin frekuensinya 50 kan. 50 artinya tinggal kali 2 lagi 6 meteran, 7 meter. Artinya apa? Secara teori kalau misalnya mau bikin studio atau mau bikin ruangan musik di rumah, supaya buat nggak tembus ke tetangga sebelah, temboknya harus berapa panjang? Misalnya untuk frekuensi 50 Hz 7 meter. Teorinya kan supaya nggak tembus gitu. Tapi ada yang namanya ilmu akustik yang bisa nge-track frekuensi, makanya bikin studio yang yang oke gitu ya, yang pakai acoustician namanya, yang memang ahli untuk akustik, ada hitungannya mahal karena apa? Ya harus bikin perhitungannya supaya frekuensi ini nggak tembus sampai belakang segala macam, terus material dan sebagainya gitu. Jadi nggak bisa pakai busa telur, ya. Beli busa telur Tokopedia set, tempel berharap dan tembus, ya udah. Fase. Oh, kembali lagi ke nada rendah. Kalian tahu gajah itu komunikasinya gimana? Enggak. Gajah itu komunikasinya pakai getaran kaki. Kakinya itu dia bisa nge-generate frekuensi yang sangat rendah, sehingga yang bisa berkilometer dia bisa tembus ke sana. Jadi kalau misalnya mungkin 5 Hz atau misalnya Bapak Ibu kan 100 tuh, yang mungkin frekuensi 1 Hz gitu, artinya 300 meteran misalnya. Dia nyebrang pakai kakinya, dia generate. Cuy, ngapain? Sana, balas lagi, santai, gas kan? Gas, semua itu gajah. Fase adalah posisi tertentu pada suatu penanda gelombang atau di derajat, gitu ya. Jadi ini berhubungan sama kalau misalnya kita rekaman. Jadi bisa dibaca sendiri. Harmonics, harmonics. Kalau sine wave tadi kan cuma satu frekuensi doang kan, gitu. Nah, kalau harmonics, suara kita tuh ada harmonicsnya. Kalau sine wave bunyinya cuma satu frekuensi. Pernah dengar sine wave? Kalau TV tengah malaman itu, gitu. Masih nggak sekarang kayak gitu? Ya. Satu frekuensi gitu, nah itu. Nah, kalau harmonics itu gabungan beberapa sine wave frekuensi yang berbeda membentuk suatu suara. Makanya kalau misalnya kalian main synthesizer, itu kita bisa generate beberapa sine wave digabungin, kemudian jadi sound. Itu sebenarnya suara kita, apa segala macam itu sebenarnya gabungan berbagai macam sine wave harmonics. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada istilahnya envelope, bukan amplop ya. Tapi envelope kalau di sini adalah naik turunnya volume suatu suara
Sebab itu terdiri ada attack, decay, sustain, release. Familiar? Familiar ya. Jadi sebetulnya itu yang disebut dengan envelope. Jadi attack itu waktu yang dibutuhkan dari suatu suara volume 0 itu nggak ada sampai volume maksimal. Jadi kalau misalnya contoh string gitu ya, yang gitu, nah itu attack-nya lambat. Tapi kalau yang startup ceng gitu, nah itu attack-nya lebih cepat. Termasuk juga kalau misalnya drum perkasif gitu, attack-nya pasti lebih cepat. Decay waktu dibutuhkan dari volume yang tadi maksimal tadi ke volume stabil. Kemudian ada sustain berapa lama, volume itu sustain atau stabil, kemudian ada release gitu, sampai habis kalau release itu. Nah ini parameter seperti ini juga ditemukan di yang lain-lain juga, ada di kompresor, ada di macam, nanti kita bahas. Nah, karena musik itu direkam di dalam satu ruangan, biasanya di dalam studio atau di sini. Kita perlu mengetahui beberapa tingkah laku, suara tingkah laku. Ada pantulan atau echo, reverberation, diffusion, sama leakage. Ya. Echo, mas, echo-nya ya, ada harga, ada rupa, gitu ini, gitu. Jadi buat ngakal ini gimana ya? Kita harus rekaman secara level harus bagus. Cara lain adalah beli alat yang lebih bagus, itu paling gampang. Kenapa? Ya istilahnya itu capek kalau rekaman sebujurnya, pakai alat yang pas-pasan gitu, capek ngakalinnya aja nanti ujung-ujungnya. Gitu. Beda kalau misalnya kita udah pakai alat yang medium ke atas. Ini bukan sales ya, bukan ngajarin sih, beli alat yang bagus. Tapi buat belajar oke lah gitu. Tapi nanti seiring dengan kalian belajar tahu ini limitasinya segini, upgrade lah. Gitu. Jual OLX, Tokopedia gitu. Facebook jual ini tambahin gitu ya. Main di kafe mana gitu ada jualan soundtrack di soundtrack yang utama. Gitu aja gitu. Itulah yang saya lakukan. 10% barang yang dipakai di rumah di studio itu second. Kenapa? Ya ngapain beli baru kok bisa second masuk terus. Kebetulan di sana banyak ya yang jual. Kalau di sini memang sakit banget. Distorsi adalah suara yang pecah. Misalnya kita naikin volume terlalu keras. Biasanya disebutnya clipping, peak atau overload gitu. Bahasa keren. Dan kemana? Oh biasa. Nah, binary code, ya, kode biner istilahnya. Dengan kata lain, ya suara itu diubah menjadi data dalam proses digitalisasi istilahnya. Jadi sekarang kalau misalnya ada berita-berita digitalisasi Indonesia menuju digital, iya kan? Tapi ngomong masalah digital sekarang itu banyak hal yang terbantu banget gitu ya. Contoh sekarang mau bayar STNK nggak perlu ke Samsat, ya, lewat aplikasi bisa. Kalau di sini kita bisa nggak signal? Kalau di sana sih bayar, oke. Walaupun kadang-kadang masih ada boxnya, tapi ya wajar ya. Terus ini katanya mau nyewa mau pakai gedung ini nanti ada aplikasinya gitu. Aplikasi atau webnya gitu kan, tinggal daftar gitu. Nanti muncul jadi digitalisasi itu banyak faedahnya. Walaupun kita tuh sebetulnya paksa buat
maju hampir 10 tahun gara-gara COVID, ya kan? Siapa sekarang yang apa namanya? Dulu gak ada yang tahu OBS, gak ada yang tahu, gitu kan? Zoom gak ada yang tahu. Sekarang semuanya udah harus maju digital, harus tahu digital semuanya. Jadi memang ya termasuk kita di musik itu juga harus apa namanya, harus melek yang namanya digital. Analog ya udah kita tinggalin aja. Analog itu cuma instrumennya aja udah sekarang gitu. Bahkan sekarang instrumennya juga sudah ditinggalkan. Ya itu semuanya udah pakai software semua. Tapi kembali lagi, rasanya sama apa enggak gitu kan. Nah, ya itu sih. Kita lanjut. Nah, perbedaan metode rekamannya apa kalau misalnya analog sama digital ya? Analog dulu pakai pita, pakai tape gitu ya. Sedangkan sekarang digital udah pakai media komputer, hard disk dan sebagainya, gitu, SSD gitu. Nah, kalau dulu sinyal suara dirubah ke medium analog pita. Tapi kalau misalnya digital audio ya berubahnya ke data biner gitu. Jadi semua data-data gambar, video dan sebagainya itu cuman berbentuk data biner doang sebetulnya. Gitu. Nah, kemudian di dalam digital itu ada yang namanya audio bandwidth. Dalam digital audio bandwidth kapasitas maksimal transfer datanya gitu. Biasanya juga di dalam satuan hertz. Kalau tadi frekuensi dalam satuan hertz, bandwidthnya juga dalam satuan hertz. Nah, kalau dalam digital itu bandwidthnya terbatas, nggak seperti analog. Kalau analog udah coynya direkam gitu. Kalau zaman dulu kita betul-betul digeber habis, dipijak habis, bunyi masih enak. Kalau digital dipijak habis ya habis tuh kita. Ya ini apa namanya, karakteristik digital. Nah, kemudian ada efisiensi. Kalau digital itu lebih efisien gitu. Alatnya nggak perlu banyak kayak zaman analog. Cuma modal laptop, audio interface, headphone atau in-ear, beres, gitu kan? Kemudian kualitas audionya juga lebih terjaga kalau digital. Kalau analog, ya kalau kita dulu dengerin kaset, pas pertama beli, wah bagus. Setahun 2 tahun udah mendem bunyinya. Nah itu karena analog semakin terdegradasi. Oke, ada beberapa istilah yang bisa kita pahami untuk digital. Nah ini udah mulai agak membosankan ya. Itu kurang high itu. Kebalik malah high ya. Ngantuk gini. Beda. Nah, jadi big data itu data digital itu disimpan dalam bentuk data biner. Itu berupa angka 0 sama 1 sebetulnya kan. Kalian pernah belajar binari itu. Jadi apapun itu gambar dan sebagainya itu semuanya berbentuk deretan data biner. Bidep juga bisa menunjukkan seberapa detail perbedaan level yang bisa dikonversi. Gitu. Nah kalau kita biasa umumnya pakai bidepnya ada 16, ada 24, ada yang 32 malah sekarang. Nah kita coba apa sih sebetulnya bidep itu. Jadi kalau kita telusuri contoh 4 bit. Tadi 1 bit itu kan cuma angka 1 dan 0 ya. Kalau 4 bit artinya ada 16 kombinasi.
ya, tapi 4 deret angka 000, 100, 101 dan seterusnya sampai 16 kombinasi itu terpenuhi gitu. Nah, kalau kita visualisasinya itu jadi waveform, nah seperti itu. Tapi ini 4 bit, ya. Lihat bentuknya tidak sempurna, ya kan? Kalau yang sempurna kan antara backbone sama Tuhan. Gitu. Tapi kalau yang sempurna itu rata sama bisa. Gitu. Nah, kalau kita dengan satu senar levelnya segini. Itu sampai 65.000 level, kombinasi level bisa direkam kalau pakai 16 bit. Tapi maksimal 65.536 doang, ya. Artinya apa? Ya, mentoknya cuma segitu. Coba rekam di 8 bit, cuma dapat 256 level, ya cuma segitu doang. Jadi nanti kita lanjut main kita. Sedangkan untuk data 24 bit totalnya ada berapa nih? 16 juta kira-kira ya. Artinya apa? Ada 16 juta kemungkinan level yang saya katakan kita tadi dari yang pelan sampai kenceng semuanya bisa tercapture kalau kita rekamannya di 24 bit. Ya, bisa screen aja gitu ya. Nah, bagaimana dengan 32 bit? Soundcard SSL ini bisa terekam 32 bit. Ya. Software ya banyak sekarang udah bisa merekam di 32 bit. Tapi seberapa banyak level itu? Ya, gitu. Itu 48.000. Jadi terus tadi 44.100. Tapi kadang kita juga bisa rekaman di 48.000 atau 48 kHz ya. Bahkan bisa lebih tinggi nilainya. Nah, kenapa sih sampai kita harus mikirin sample rate itu? Nah, jadi ada namanya teorinya Nyquist-Shannon gitu. Jadi kalau misalnya frekuensi samplingnya lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum, sinyal yang direkam itu kemudian bisa direkonstruksi lagi, diperdengarkan lagi secara sempurna itu harus 2 kalinya telinga manusia. Yang kemarin itu kan pasti ada. Jadi telinga manusia kan 20 sampai 20 kHz. Nah, teori yang tadi memaparkan bahwa kita harus merekam audio itu sampling rate-nya itu harus 2 kali minimal dari batas pendengaran manusia. Gitu. Karena itu ada berbagai macam hitungan lah, ya tahu kita. Yang jelas kalau misalnya 2 kalinya batas atas pendengaran manusia itu 20 kHz kali 2 40.000 atau 40 kHz. Jadi kalau misalnya 44.100 masih dibagi 2 itu masih 22,50, artinya masih di atas batas pendengaran manusia gitu. Nah, semakin tinggi ya semakin bagus lagi gitu. Nah, positifnya apa kalau misalnya kita pakai sample rate yang paling tinggi? Ya semakin cacahannya semakin banyak lagi gitu. Tapi kan bisa didengar gak sih sama manusia gitu ya? Mungkin kita nggak bisa dengar, tapi kita bisa ngerasain gitu. Kayak dengar rekaman gitar, kayak betul-betul di depan kita yang main gitu ya. Nah, mungkin pas kalau rekamannya di 44.100, yang main gitar kayaknya ada jauh di belakang situ. Tapi kalau yang rekamannya di 96 kHz ada di depan kita gitu, lagi ngamen depan kita kan. Nah, jenis format audio ada beberapa format ya yang sering dipakai sekarang.
Yang pertama itu PCM. PCM, kayak nama studio. Singkatannya Pulse Code Modulation. Nah, format ini uncompress, ya. Jadi betul-betul uncompress audio. Ini karena di preview jadinya berantakan, jadi tersebut jadi agak aneh. Jadi kalau file asli WAV-nya 50 MB, MP3-nya dengan 120 kbps bisa cuma 5 MB. Nah, kalau misalnya FLAC dia agak lebih gede, tapi dia bisa bolak-balik dibalikin ke WAV, dibalikin ke FLAC, lebih bagus. Makanya banyak yang audio file pakainya FLAC buat dengerin musik karena nggak terlalu nyakitin telinga kayak MP3. Kemudian ya itu. Ada lagi OGG yang dipakai sama Spotify. Itu filenya lebih kecil lagi daripada MP3. Kualitasnya kurang lebih MP3 tapi filenya lebih kecil. Kualitasnya di bawah MP3 sebetulnya. Kemudian yang terakhir ada kemudian ada stereo versus mono versus surround. Nah, ini simple lah ya. Mono audio ya awalnya semua rekaman di dunia ini awalnya mono, ya. Pernah dengar Beatles? Ya, Beatles kalau misalnya kalian dengar yang rekaman aslinya, drumnya di kanan, gitu, bassnya di kiri, vokalnya di mana, gitu. Karena dulu rekamannya nggak mikirin stereo, ya. Tidak ada kayak yang kiri kanan itu nggak ada. Semuanya itu cuma rekam aja, gitu. Nanti di play-nya gimana? Di gramophone pakai vinyl, which is cuma satu speakernya gitu yang kayak bunga gitu. Nah itu mono. Kenapa? Misalnya Pak channel tadi cuma di sound sama gramophone-nya keluar jadi satu. Gitu. Jadi kalau mau dengerin musik Beatles yang sesungguhnya, kalau kita play di YouTube atau di mana gitu yang masih tracknya kepisah kayak drum di kiri gitu, dibikin mono. Entah pakai software apa gitu, atau misalnya software bisa bikin mono atau gimana. Baru kedengaran itu yang didengar sama orang-orang tahun 50-an sama 60-an. Kalau sekarang kita dengarnya, keren banget ya, drumnya di kiri gitu ya, vintage banget pokoknya ini banget, apa kekinian, vintage is the new. Tapi sebelumnya mereka dulu nggak mikirin masalah mau dipending di kiri, pending ke kanan, enggak. Cuma ada kiri, kanan, gitu. Rekamnya ya udah drumnya track yang sini, gitarnya track yang sini. Gitu. Mereka dengerin cuma satu. Dan itu sampai tahun puluhan masih kayak gitu. Di Indonesia juga sama. Makanya dulu dulu kan banyak dengerin radio pakai radio kecil gitu yang cuma speakernya cuma satu gitu. Nah itu walaupun sudah tahun 90-an ke atas, orang-orang bikin musik tuh masih tetap. Nah, kalau saya ada izin tanya, tadi sempat disebut juga terkait apa audio 8D gitu ya? Ya gitu. Tadi kan kakak juga sebutkan bahwa kalau stereo itu kan berarti dua gitu ya, contohnya di earphone gitu ya. Nah, terus kalau kita dengerin audio 8D itu di earphone itu rasanya keliling-keliling. Apa yang dia mainkan gitu ya sampai bisa kayak gitu. Padahal kan headphone itu 2D tadi ya, stereo tadi. Itu ya, makasih. Oke, itu namanya binaural. Jadi ada teknologi baru sekarang yang memungkinkan mengemulasi bunyi datang dari segala arah di handphone. Sebetulnya itu cuma menggunakan manipulasi equalizer. Jadi contoh gini, kalau misalnya kita contohin aja, Mas, berdiri, mumpung.
pastanya pakai apa? Telur ya? Gitu. Mas Dani tahu nggak? Posisi saya gimana? Tahu gimana buat telur ya? Ini nanti kira-kira kita mau hasilnya apa ya? Itu yang digunakan oleh teknologi tadi buat memanipulasi buat memanipulasi bunyi. Sebetulnya cuma dibikin mendem tapi sesuai sama posisi telinga kita gitu. Jadi itu binaural. Jadi sebetulnya cuma manipulasi certain frekuensi yang seolah bikin itu ada di belakang kita, ada di belakang kita, gitu sih, gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan bakal dimensi juga sih, tapi dimensi aja belum ada gitu, multiverse, gitu kira-kira. Oke, selanjutnya mumpung masih ada waktu. Pertanyaan dulu di awal sih. Oh iya. Terima kasih Mas. Ngetek pertanyaan dulu ya. Jadi gimana nih? Jadi yang saya tanyakan tentang masalah alat tadi Mas. Oh iya. Ya pernah kepikiran nggak sih kenapa sih studio rekaman yang gede gitu ya, terus sewanya mahal? Gitu. Ya ada karena mereka investasi alatnya memang pakai yang topnya lah. Buat apa? Buat mengejar kualitas audio itu. Makanya pernah nggak sih kita kalau misalnya rekaman gitu ya, rekaman sendiri gitu ya di rumah, terus kok kayaknya susah banget ya ngejar yang kayak di YouTube atau di Spotify gitu. Sebenarnya salah satunya ya alat kita yang memang nggak sama dengan yang mereka pakai gitu. Salah satunya itu. Tapi itu nggak mutlak sebetulnya. Karena kita aja akal. Ya. Oke. Dan kabelnya nggak ada. Boleh ada. Jadi kita bisa manipulasi sebetulnya, manipulasi buat audio dengan alat yang terbatas. Kita bisa manipulasi supaya bunyinya dalam audio atau bisa ngejar gitu. Memang hal kayak gitu butuh experience bertahun-tahun buat ngejarnya. Tapi percayalah bisa pasti. Cuman memang harus ngejarnya itu nggak bisa instan. Habis ikut bimtek langsung audionya udah kayak ini, kayak rekamannya John Mayer. Tapi memungkinkan sebetulnya. Nggak memungkinkan jadi John Mayer, memungkinkan buat kita mengejar kualitas audio yang paling nggak bikin orang wah oke. Percaya kalau enggak dulu waktu The Crackers itu dapat deal itu mereka nggak percaya kalau Samarinda itu ada yang kayak gitu. Segitunya dulu Samarinda itu dianggapnya masa sih ada rekaman kayak gini. Apalagi sekarang
harusnya kita dan kalian semua bisa lebih bagus, ya kan? Gitu. Dengan akses alat yang sekarang ada gitu, wah itu gampang banget. Harus akses informasi yang deras yang bisa di mana-mana gitu. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk sekarang nggak bikin kualitas audio yang terbagus. Gitu. Tadi kita misalnya rekaman 16 bit, sekarang alat sudah ada yang 16 bit sekarang. Ya, semuanya udah 24 bit. Jadi tidak ada alasan buat nggak ada yang nggak bagus rekamannya sekarang. Yang membedain paling cuma orangnya, main behind the curtain. Main behind the laptop, main behind computers, gitu. Itu yang membedakan gimana cara kita buat berpikir dan menganalisa kekurangan yang kita punya, terus memanfaatkan kekurangan itu jadi kelebihan kita. Dulu di EP Studio itu anak-anak sama mereka cuma pakai shortcut yang kualitasnya ya kalau bisa dibilang setengahnya SSL yang sekarang ini dengan komputer Pentium 4 ya, sekarang Pentium 4 jadi gajar pintu. Sekarang laptop udah bisa powerful banget ya kan, bisa edit video, bisa bahkan bikin mixing surat Dolby Atmos bisa di laptop sekarang gitu kan. Tapi kembali lagi orangnya masing-masing sebetulnya dengan luxury yang dipunya bisa memanfaatkan itu kan? Mostly rata-rata experience-nya adalah langsung dengan software-software digital, belum pernah experience dengan alat-alat yang bapuk istilahnya gitu kan. Itu jadi kenapa banyak orang-orang yang masih bertahan sampai sekarang dari dunia analog sampai sekarang mereka tetap dipakai gitu. Karena ya experience itu mereka bisa bawa ke digital. Mungkin pakai software kita udah pakai situ, oh ini bagus gitu. Tahu nggak cara pakai yang sebenarnya seperti apa? Gitu. Mungkin ada preset tuh enak nih buat vokal, tapi esensi di balik itu kan nggak tahu. Music Everywhere itu eksperimennya sekitar 2 tahun, 3 tahun supaya dapat bunyi yang dimaui. Dan tantangannya adalah yang nonton di TV, ya, dengan band dan musisi yang direkam full band itu harus kedengaran di TV. Ini TV TV yang speakernya cuma 1,5 ini, 2 ini, ya, ngadap ke bawah, gitu. Dan itu harus bagus, ya, bayangin. Itu eksperimennya 2-3 tahun supaya oh ternyata formulanya seperti ini. Tapi di lain sisi saat itu YouTube udah mulai naik. Karenanya Music Everywhere setelah tayang di TV, tayang juga di YouTube. Artinya apa? Orang yang dengerin di YouTube, nonton di YouTube sudah pakai headphone, sudah pakai speaker Bluetooth yang bagus mungkin, pakai ini. Artinya apa? Kita harus memprovide yang nonton YouTube dengan kualitas yang bagus juga. Nah itu artinya apa? Kebagi dua nih fokusnya, di TV harus bagus, di YouTube harus bagus. Dan itu 3 tahun buat nemuin formula yang pas. Jadi yang berkecil hati, semuanya perlu proses. Dari yang instan di dunia ini, kecuali itu selera. Udah nyala belum? Jawab. Pantul ke atas, pantul ke bawah, pantul ke atas. Jadi flutter itu pantulannya itu terus-terusan, gitu. Tapi cepat. Jadi, makanya bunyinya kayak gitu. Itu flutter. Nah, bayangin kalau itu yang masuk ke mikrofon itu. Itu mengganggu nanti hasil rekamannya. Gitu. Itu banyak di perkasif instrumen biasanya, drum, apalah gitu, namanya pukul-pukulan gitu. Ya sebetulnya nggak cuma flutter doang sih musuhnya audio gitu.
kita rekam sesuatu itu nyeting preamp-nya harus pas. Nanti kita prakteknya bisa kalau gitu. Tenang. Ya. Nah, terus kalau handphone sebetulnya sih ada software untuk kalibrasi handphone. Tapi apa ya? Satu, dia ada latensi. Artinya apa? Kalau kita play musik, berapa milisecond kemudian baru musiknya nyampe di handphone kita. Karena dia butuh processing, itu pakai kalibrasi software. Kalaupun kita nggak pakai software yang dikalibrasi, pakai kalibrasi software tadi, kita pakai handphone yang oke. Ini prinsip yang sering di-share ke teman-teman. Kalau kita mau beli alat, entah itu headphone, entah itu speaker, entah itu soundcard segala macam, usahain. Emang ini berat sih, tapi kalau mau mengejar kualitas, usahain beli yang paling mahal yang bisa kalian beli. Yang paling mahal bisa kalian beli. Paling mahal sejuta ya udah. Maksudnya maksimalnya bisa beli headphone sejuta, beli yang sejuta. Gitu. Untuk mengejar kualitas, ya. Tapi kalau misalnya masih mending, ya udah beli yang 500 gitu. Tapi akan beda nanti hasilnya kita dengan pakai yang harganya misalnya segitu. Kenapa? Kalau memang kita mau serius di bidang ini, buat ngejar kualitas, mau nggak mau harus gitu. Tapi ini disesuaikan sama kemampuan kita. Gitu. Karena apa? Alat yang paling mahal yang bisa kalian beli itu adalah alat yang kalian bisa pakai dengan maksimal. Kalian bisa beli software 3 juta, beli yang 3 juta. Kalian bisa akan dapetin kualitas yang bisa kalian maksimalin di harga segitu. Daripada kalian beli yang misalnya 1,5 juta. Ada yang bisa nebak ini rekaman tahun berapa di Samarinda? Nah, tugas kalian sekarang di Samarinda 2025 harus bikin yang lebih bagus daripada yang busuk ini. Jadi ini contoh alat terbatas dulu, tapi kita masih bisa kejar yang kayak gini, gitu. Ya. Ini cuma pakai soundcard 3,5 juta dulu. Itu juga belinya nggak tahu, nggak punya referensi. Kayak sekarang kita bisa langsung buka gitu. Speknya ini dulu nggak buka majalah, audio, udah ini aja. Gak ada pilihan lain. Belinya di mana? Diva Musik. Tahu nggak? Gak ada yang tahu ya Diva Musik itu. Diva Musik itu dulu di Panglima Batur masih Bang Jai. Tahu radio di Indo FM? Gak tahu juga. Kalian tahu berapa lah? Ya pokoknya dulu Diva Musik itu salah satu toko alat musik yang inilah sangat kebantu lah dulu di Samarinda. Dulu selain apik Prestigio gitu. Sega. Dulu yang dulu apa namanya Diva itu yang masukin dari 3 negeri lah. Jadi alat recording bisa dibeli di situ.
Ada lagi? Kita simpan pertanyaan. Siap. Kali ini menanya spesial loh. Iya, ini benar-benar spesial. Yakin. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah mulai membosankan kedua. Kita lanjut ke istilah-istilah yang menyebalkan. Yang pertama ada DB atau decibel. Nah, ini pasti sering banget bertemu atau mendengar istilah ini. Naikin 2 dB, kayaknya kurang naik 3,5 dB. Jadi desibel adalah satuan yang digunakan buat mengukur level suara atau bunyi, juga buat mengukur daya atau power tekanan suara, sound pressure level, voltase dan sebagainya. Jadi ada banyak penggunaan dB ini, desibel ini. Ada beberapa jenis satuan dB yang umum, antara dBu atau dBV, satuan menunjukkan ukuran 1 dBu atau dBV itu sebanyak 0,775 volt. Ingat sinyal audio itu kalau yang di kabel gitu ya, sinyal audio yang sudah dirubah menjadi sinyal elektrik itu ya isinya listrik sebetulnya, tapi dengan level yang sangat kecil. Sebanyak 0,775 volt gitu. Kemudian dBV itu voltasenya 1 volt. Kemudian ada VU atau volt unit, VU meter kalau buat meternya, kalau buat kita tahu ukurannya. Jadi VU itu untuk ukurnya itu VU meter. Nah, kemudian satuan dB dan VU itu saling berhubungan karena peralatan rekaman, alat-alat audio profesional itu standarnya adalah plus 4 dBu, ya. Jadi artinya 0,775 volt dikali 4, gitu. Jangan bingung, tenang. Jadi satuan dB dan VU itu berhubungan. 0 VU itu sama dengan plus 4 dBu. Nanti kalian kalau gua kasih tahu penjelasannya. Nah, alat-alat audio profesional itu standarnya adalah levelnya adalah plus 4 dBu. Jadi kalau misalnya kita pakai speaker seperti ini, koneksi belakangnya ada colokan XLR, ini standarnya adalah plus 4 dBu. Oke, ingatin itu dulu standarnya. Semua alat profesional. Soundcard outputnya juga plus 4 dBu. Nah, sedangkan kalau buat alat-alat konsumer gitu ya, kayak home theater yang koneksinya RCA gitu, itu standarnya minus 10 dBV. Tapi jatuhnya di 0 VU juga. Tapi itu untuk yang konsumer, bukan yang profesional. Ya. Jadi kayak speaker karaoke gitu ya. Speaker Dani ini apa ya? Ada tuh ya, ada RCA-nya. Nah itu. Nah ini supaya lebih gampang seperti ini tandanya. Nah, jadi ya nanti kalian bisa pelajari sendiri lah, lihat sendiri di materinya itu ya. Gitu. Jadi plus 4 di studio seperti itu, dBu, dBV-nya segitu. Nah, kita lanjut lagi. Signal to noise ratio itu yang tadi kita sudah bahas. Terus sebetulnya signal to noise ratio, noise to signal tadi ya. Nah, signalnya itu yang plus 4 dBu. Kalau di audio profesional, kalau di audio home atau consumer itu sinyal
tadi yang sudah kita bahas, mungkin akan kita kita akan bahas sedikit lagi biar ingat. Oke, jadi tadi dynamic range rasio antara noise floor hingga level audio maksimal suatu instrumen, ya. Yang tadi sudah sempat disebutin, kenapa penting kita tahu spesifikasi alat kalau misalnya kita mau beli suatu alat, misalnya audio interface, mikrofon gitu ya. Kita harus tahu dynamic range-nya seberapa, headroom-nya seberapa, SNR-nya berapa, SNR gitu. Nah, jadi contohnya sih seperti ini. Tadi ada berhubungan juga dengan kenapa kita harus beli alat yang dengan level harga yang berbeda. Oke. Nah, yang masih lama gitu. Ini masih masuk akal dengan spek seperti itu, gitu. Ya. Jadi sebelum kita membeli sesuatu, alat terbaiknya kita lihat dulu spesifikasinya. Kebetulan Trias ada bawa Audio Evo. Oke. Ini Evo 4. Boleh kasih lihat, Trias? Nah, bentukannya kayak gitu doang, kecil. Tapi powerful. Oke. Dynamic range ADC inputs. Nanti kita akan bahas masalah ADC. Ya. Inputnya dynamic range-nya 113 dB, DAC-nya 113 dB juga. Jadi dengan apa namanya? Kalau kita bandingkan sama yang Scarlett tadi, memang jauh. Tapi harganya 2 kali lipatnya. Evo berapa sekarang? Yes, 2 juta, 3,5. Ya. Oh, itu yang paketan. Kalau yang Evo-nya sendiri 2,5 ya. Scarlett tadi dengan spek kayak gitu 4 juta. Nah, tapi bedanya audio interface yang sekarang dengan yang dulu-dulu, ya. Scarlett yang masih silver kayak gitu, knobnya, secara bunyi udah sering pakai lah gitu. Bunyinya better daripada yang generasi yang lama. Jadi walaupun dengan dynamic range yang ini cuma segitu gitu dengan harga itu, tapi secara bunyi lebih better, chipsetnya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya punya budget yang lebih, ambil aja ya sekalian yang Scarlett yang 4 generation gitu, yang dengan lebih itu cuma DAC kalau si Scarlett itu, ADC-nya beda. Nanti kita bahas ya ADC dan DAC. Jadi DAC itu cuma outputnya doang. Nah, dengan kita tahu dynamic range-nya lebih gede, kita bisa monitoring dengan lebih bagus, ya. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke SSL 12 ini tadi. Kita lihat dynamic range-nya 120 dB, monitor output-nya, headphones-nya 112. Jadi ini kelasnya juga kurang lebih kayak si Scarlett 4 generation tadi, gitu. Nah, tapi ini ada yang membedakan. Nanti kita akan bahas, ya. Ada plus 24 dB
DBU lain dan plus 14 DBU buat instrumen. Oke, sampai situ dulu. Ya, jadi kalau misalnya nanti mau beli sesuatu audio interface, bandingin spesifikasinya, banyak di internet. Ya, dengan harga segini dapat dynamic range segini. Kalau misalnya buat rekaman, cari yang dynamic range inputnya gede. Kalau buat mixing, mastering, composing, cari yang dynamic range outputnya yang gede supaya detailnya lebih kedengaran. Ya. Tapi kita pasang bagasi yang di atas itu lebihin, nanti kita harus bikin garasinya lebih gede lagi. Nah itu analoginya ke soundcard tadi. Kalau kita mau rekam yang lebih lebar dinamikanya dengan detail yang bagus, kita harus punya garasi yang lebih gede, ya kan? Gitu. Kalau misalnya garasinya kurang gede, ya udah mentok nanti. Yang kita rekam akan segitu-segitu aja. Malah mungkin kita harus kurangin, ya, gitu. Oke, nah sekarang balik lagi kita ke standar level analog versus digital. Jadi standar level yang digunakan dalam digital audio versus analog atau alat-alat analog itu beda, ya. Jadi level satuannya kalau di digital itu di DFS atau Decibel Full Scale. Full Scale itu merujuk pada level maksimal dalam audio digital. Jadi itu 0 dB fs. Oke. Oke, ini lagi nge-play musik. Jadi kalau digital maksimalnya itu 0, udah pasti. Gak akan lebih plus 1, enggak ada. Kecuali di analog, ya. Itu udah mentok. Ini view meternya. Perhatikan bahwa di sini atasnya tuh 0. Ya. Artinya itu digital. Kalau analog beda lagi, ada plus 3, plus 6 dan sebagainya. Nah, balik lagi, level maksimum pada peralatan analog profesional itu plus 24 dBu. Oke, di sini nanti ada grafisnya, tapi kita bahas yang ini dulu. Tadi ingat yang si SSL tadi maksimal inputnya berapa? Plus 24 dBu. Artinya kita bisa ngirim sinyal line ke soket ini tanpa ada masalah klipping, mentok. Jadi kalau misalnya dari mixer analog gitu atau mixer apapun, volumenya dimentokin, masuk sini nggak bakal pecah. Gitu. Nah sekarang kalau kita misalnya balik lagi ke spesifikasi misalnya si Evo atau oke. Maksimum input level. Maksimum input levelnya plus 16 dBu. Artinya dibandingkan sama SSL ini bukan mengenai Evo ya. Tapi bahwa di dunia ini ada spesifikasi yang harus kita tahu. Gitu. Kenapa ini harganya mahal? Kenapa yang itu harganya murah? Gitu. Oh itu bagusnya kenapa? Ya, kita harus tahu juga. Oh bagusnya kenapa? Gak cuma kata orang, gitu ya. Kita harus tahu bahwa spesifikasinya menunjang kerjaan kita atau enggak. Gitu. Plus 16 dBu versus plus 24. Artinya ada perbedaan
8 dB. 8 dB masih bisa ngirim ke soundcard ini. Kalau di Evo udah tapi biasanya gitu. Kita masih punya headroom, headroom sampai 8 dB. Ya, SNR-nya mungkin pertama di Evo, tapi kita masih punya headroom tambahan lagi sampai 8 dB. Artinya apa? Kita bisa rekam kencang, apalagi kalau buat yang terjadi live streaming, kita bisa ngirim sinyal dari mixer live streamingnya, broadcastnya masuk ke audio interface yang buat live streaming kencang, nggak perlu mikirin wah bakal kencang kayak di YouTube. Nah, jadi sebetulnya ada fungsi-fungsinya kalau kita tahu spesifikasi ya. Apa sih kegunaannya kalau misalnya kita punya alat yang level maksimum inputnya gede? Nah, tadi kita udah tahu bahwa level maksimum digital audio itu 0 dBFS. Sedangkan standar reference levelnya pada peralatan analog itu plus 4 dBu. Artinya kalau misalnya alat punya level input maksimalnya di plus 24 dBu, artinya kita punya headroom 20 dB. Ya. Kalau kita punya Evo, audio Evo 4, kita tahu standar reference levelnya plus 4. Artinya kita punya headroom 12 dB. Kita punya 12 dB sampai dia merah. Ya. Dari hijau ke merah. Tahu hijau? Level kalau kita rekam, nanti kita akan bahas. Ya. Jadi level normal, level yang kita normal, kita rekaman, yang aman, itu namanya standar reference level plus 4 dBu. Itu kalau di di ViewMaker 0 dBu. Nah, kalau kita bandingkan standar level analog dan digital, kita bisa dapat 0 dB-nya ViewMaker analog itu sama dengan minus 20. Ada yang minus 20, ada yang minus 18. Gitu. Nah, sekarang kita bandingin. Nah, dari sini aja. Ya udah, nanti kalian lihat di sebelah sana, lihat sebelah sana. Oh, pintunya ada ini. Pintunya. Oke. Kita lihat yang garis yang tengah itu, yang ada view ya. Pro reference levelnya itu di plus 4. Artinya apa? Kalau kita masukin sinyal dari satu alat analog lain dengan level normal, dia posisinya di plus 4 ini. Mau dari preamp microphone masuk ke soundcard, mau dari mixer ke mixer, mau dari efek gitar yang ada di boxnya, kalau kita mentokin levelnya masuk ke soundcard merah, artinya kita harus turunin sampai ketemu reference levelnya. Itu di situ. Ya. Nah, ketemunya di konsol Dynamics ini. Di sini di 0 dBu. Ya. Tapi tergantung kalau misalnya maksimalnya jadi plus 22, plus 24, kita masih punya headroom sampai merah gitu. Nah, sedangkan di digital nolnya dia itu kalau misalnya di 16 bit dia cuma di minus 12. Kalau di digital 24 bit ada dua, ada yang minus 18, ada yang minus 20, tergantung standar yang dipakai. Software-software kadang
18, kadang-kadang minus 20. Jadi apa? Reference level ini plus 4, kalau kita rekaman, kita akan ngejar levelnya di DAW kita masing-masing di sini, di minus 18 dan minus 20. Itu standar level. Kalau kita memaksakan buat rekaman sampai nyaris merah, kembali lagi ingat input level maksimum alat kalian yang kalian punya berapa? Punya Trias Evo plus 16 dBu. Artinya dari 4 plus sampai sini doang. Ya. Udah. Lewat dari sini merah. Mentok. Kalau misalnya kalian punya SSL ini, kalian bisa sampai plus 24. Ya, sekitar sini. Artinya apa? Dari kalian rekaman di level yang normal di 24 bit, kalian nyentuh merahnya itu masih jauh. Ya. Kalau misalnya kalian rekamannya dengan alat yang punya level input maksimalnya plus 24 dBu. Kalian rekaman level hijau misalnya di meter. Tapi dengan kalian punya alat yang proper, audio interface dengan input level plus 24 dBu maksimal, kalian mencapai dari level normal sampai ke mau ke merah itu jauh lama. Kencengin lagi masih segini, kencengin lagi masih segini, kencengin lagi masih segini. Karena apa? Dari pro reference level yang 4 tadi, kalian mencapai 24 tadi jauh 20 dB. Jadi kalian masih bisa misalnya PM gitu, masih bisa digenjot lagi. Gunanya apa? Ya macam-macam. Kalau misalnya kalian pakai PM yang vintage gitu, yang ini atau yang analog PM, kadang-kadang PM itu harus dibenjek biar keluar karakter. Beda dengan PM yang ada di soundcard, biasanya cuma clean. Makanya kalau misalnya kalian lihat foto-foto studio, ada yang pakai mixer analog, ada yang pakai PM yang dirapat gitu. Kenapa? Pengen ngejar karakter bunyi yang didengar. Kalian pengen bunyinya vintage gitu ya, dan bunyi vintage kayak gitu rata-rata dapat buat dengan bikin konsolnya teriak baru bisa dapat bunyi-bunyi yang vintage seperti itu. Kecuali kalian ngandalin atau sound-sound yang terjadi gitu. Tapi kalau misalnya rekaman seperti itu, nah supaya dapat kayak gitu, output juga pasti gede. Kenapa? Alat studio profesional pasti inputannya bisa sampai plus 24 dBu, karena itu buat mengakomodir supaya rekamannya bisa lebar dari respon. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bingung. Ya. Jadi intinya kalau misalnya kalian mau upgrade nantinya, perhatikan spesifikasinya. Word dan saya ngeluarin uang segini, worth it gak ya? Gitu ya. Dengan harga yang sama dengan alat yang lain, misalnya gitu. Kira-kira kalau misalnya beli yang ini, saya dapat kualitas yang bagus apa enggak ya dibandingkan pakai alat yang ini. Dengan harga mungkin beda sedikit. Kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi kita pakai yang paling gede, 34 bit. 32 bit juga bisa sih. Cuman ya ada repot biasanya. Tergantung audio interface. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngobrolin masalah audio interface segala macam. Sedangkan sebetulnya audio interface itu adalah sejatinya
adalah analog to digital dan digital to analog converter. ADC atau DAC. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang ada DAC-nya segini, ADC-nya segini, ya itu sebetulnya cuma input dan output. ADC itu ya ada drone. Jadi analog to digital artinya apa? Analog to digital converter. Ini contohnya misalnya bahkan di mikrofon seperti ini ada ADC, merubah dari sinyal mikrofon sinyal suara masuk sini. Di dalam sini ada digital converternya buat merubah jadi apa? Sinyal wireless. Ada ADC-nya sih. Ya cuma soundcard doang jadi gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di DAC itu digital ke analog converternya dari digital balik lagi ke analog, ke speaker, mau ke apa namanya, mau ke ampli dan sebagainya. Gitu. Kita sebenarnya apa apalagi dengan musisi. Efek gitar itu ADDA juga. Dari gitar masuk ke efek gitar digital. Di situ ada converternya yang berubah jadi digital, baru diproses sama chipnya yang di dalam, berbagai macam model ampli, efek dan sebagainya. Keluar lagi ada DAC-nya. Gitu. Nah, apa yang membedain efek gitar murah sama efek gitar yang 30-40 juta itu? ADC dan DAC. Bunyinya line 6 helix sama Faleton sama. Nah, kalau sama sih kayaknya beli Faleton sama Moore aja. Karena apa? Contoh line 6 helix harganya berapa? 20-an juta. Itu ADC-nya alias analog to digital converternya dan MXR-nya 120 dB. Kalau Faleton dan teman-temannya dari negeri-negeri bambu itu, ADC-nya belum tentu sebagus Audien Evo atau Focusrite sekalian. Gitu. Rata-rata paling cuma 100-an sekian. Apa yang terjadi? Kalau kita kencengin, noise-nya naik. Gitu. Dan juga sampling rate-nya. Sampling rate-nya cuma 44.100 rata-rata. Betul yang wave gitu ya. Yang apa multi effect yang gitu-gitu yang sejutaan, berjutaan gitu. Itu rata-rata sampling rate-nya cuma 44.100. Sedangkan kalau yang sudah yang kelas-kelas atas rata-rata 48 kHz semua. Itu kembali lagi ke film yang pertama ya. Gitu. Gitaris ya. Basis juga sama. Gitu. Nah, beberapa jenis soundcard yang sekarang beredar itu ada berbagai macam koneksinya. Yang pertama ada USB. Contohnya kayak gini. Ini pakai USB Type-C dan power. Jadi nggak perlu adaptor. Jadi tinggal colok, nyala, udah gitu. SL. Tapi dengan spesifikasi yang aduhai. Jadi kita bisa bawa kemana-mana, rekaman bagus, udah gitu. SL 12. Nah, si USB ini dulu masih USB 1, banyak orang yang komplain lah bunyinya berantakan. Akhirnya kemudian muncul Thunderbolt, Firewire gitu ya. Cuman harganya mahal. Speed transfernya kenceng tapi mahal. Gitu. Tapi rata-rata sekarang semuanya udah balik lagi ke USB. Karena apa? Karena sekarang produsen drivernya itu driver dan produsen itu udah bagus semua. Jadi secara bunyi udah bagus, transfer rate-nya juga udah cukup lah. Sampai 32 channel tuh bisa pakai USB sekarang. Kalau dulu terbatas, mungkin cuma sampai 16 channel pakai satu USB. Kalau sekarang udah bisa
bisa satu kabel USB bisa rekam 32 channel jebret, ya bisa. Terus ada juga yang zaman dulu pakai PCIe, tapi itu kalau yang pakai komputer power gitu. Zaman dulu lah. Sudah bayar juga. Bayar udah mati. Nggak usah. Nah, kemudian ada fiturnya. Ada audio converter yang murni cuman ada di audio converter doang. Justru kadang-kadang lebih mahal. Ya, ini contohnya. Nah, ini contohnya audio interface yang cuma ADDA doang, nggak ada preamp, nggak ada input gitar dan sebagainya. Gitu. Nah, biasanya inputannya DB25 semua, ini istilahnya namanya DB connector. Gitu. Jadi pure cuma ADDA converter. Nah, dia gimana nih koneksinya? Mau rekaman seperti apa? Makanya kalau studio profesional preampnya banyak, sedia break buat dimasukin ke situ. Jadi bunyinya akan tergantung dari colornya si preamp tadi. Gitu. Kenapa sekarang orang banyak pakai preamp eksternal kayak gini? Mungkin banyak yang sering lihat ya kayak gini. Nah, karena ini adalah emulasi dari konsol sebetulnya, bukan emulasi, cloning istilahnya. Jadi dulu kalau rekaman kan pakai mixer analog gitu. Nah, sedangkan sekarang, zaman sekarang, kalau beli mixer analog itu satu mahal, dua listriknya gila-gilaan, tiga perawatannya mahal, 4 habisin tempat, 5 mahal. Sudah dari akhirnya produsen itu bikin preamp yang eksternal begini, gitu. Cuma satu. Kadang kan saya cuma mau merekam vokal sama gitar paling di rumah, gitu. Masa beli konsol gitu, 32 channel, mesti ngejebol rumah, gitu kan. Akhirnya beli yang begini 2 channel. Nah, kalau kayak gini gimana koneksinya? Nah, makanya ada audio interface yang punya koneksi cuma input doang, tidak ada preampnya. Tapi bisa kita misalnya mau pakai yang seperti ini. Nanti kita lanjutin. Ini contoh. Itu tadi, dan rata-rata semuanya pakai audio interface yang profesional tadi pasti line level plus 4 dB. Apa itu line level? Kita bahas ya, pelan-pelan. Gitu. Nah, yang kedua, audio converter yang feature microphone preamp, instrumen preamp, contohnya kayak gini, contohnya kayak si Evo tadi. Jadi udah built-in preamp di sini. Kalau di sini ada 4 channel. Di audio tadi ada 2 channel. Gitu. Oke. Oke. Jadi ini contoh. Mic preampnya ada 4. Di belakang ada 4 input kan. Ini tidak ada cewek. Jadi rata-rata sekarang audio interface itu yang seperti ini. Gitu. Wah, kayak gitu ya, agak turun ya.
sini ada mulai audio converter. Nanti kalian bisa baca sedikit. Kita bakal bahas lebih lanjut. Biar aja lanjut. Nah, tadi ada preamp yang eksternal, sedangkan di sini ada audio interface yang memang sudah ada main preamp. Bisa nggak sih kalau kita beli preamp eksternal lagi terus kita konekin ke sini? Jawabannya bisa. Jadi Itu dari tadi sudah mau ke sini. Oke, kita bakal membahas masalah mikrofon level dan line level. Ini banyak orang yang salah penggunaannya, ya. Oke, mau di recording, mau di live, bebas. Jadi kita bahas dulu ya. Soundcard ini punya mic preamp. Ini adalah mikrofon level istilahnya, ya. Jadi dari mikrofon kabel kita koneksi ke sini dengan menggunakan kabel apa? Kabel XLR. Contohnya seperti ini. Oke, kabel XLR. Ini balik lagi sebetulnya nanti kita bahas masalah sinyal level. Jadi kalau misalnya kita pakai kabel XLR, kita masukin ke sini. Ini namanya mikrofon level. Ya. Tapi kalau kita mau pakai preamp eksternal, misalnya yang kayak tadi, ya, kalau kita buka dulu gambarnya. Kelihatan bahwa outputnya XLR, ya, inputnya mic, outputnya XLR. Artinya outputnya yang female, ya. Nah, lalu bagaimana penggunaannya kalau misalnya kita pakai audio interface yang seperti ini? Jadi silakan juga. Sebar gitu. Ya, tidak. Ya. Oke, perhatikan mikrofon inputnya. Oke. Ya, sambil dilihat. Oke. Mikrofon inputnya itu bentukannya modelnya sama kayak gini. Ini namanya XLR jack combo input, ya. Artinya apa? Kita bisa konekin XLR, kita bisa konekin TRS. Kabelnya kayak gini. Kalau dibilang standar orang bilang jack stereo, Akai. Sampai sekarang nggak ini Akai sama Canon itu yang mana suka kembali. Nah, kalau misalnya profesionalnya TRS, ya, TRS. Tip, ring, sleeve, ya. Jadi koneksi TRS ini kita bisa pakai konek ke situ. Nah, ini adalah koneksi line, ya, bukan mikrofon, line level, ya. Artinya apa? Kita bisa kirim outputnya si preamp eksternal ini ke input sound card yang punya combo tanpa kita
kita udah belajar alat-alat profesional itu, koneksinya, plus 4 video. XLR itu outputnya adalah plus 4 video. Sedangkan microphone input, gimana caranya supaya levelnya benar? Kita pakai kabel TNS. Karena ini line level, outputnya XLR yang female biasanya, ini male gitu. Nah, ini namanya jack combo, yang tengah itu line level, yang 3 titik lubang itu XLR buat mic level. Jadi dia bisa terima mic, bisa terima jack TRS alias line level. Nah, banyak terjadi di kota-kota besar maupun kecil. Simpel aja. Kalian pernah lihat drummer main manggung pakai gear tapi pakai mixer lagi satu, mixer kecil, ya kayak biasa aja. Nah, inputannya kemana? Dari mixer monitor panggung atau dari sequencer masuk ke mixer pakai kabel apa? Benar apa enggak? Pakai XLR gini. Secara level benar apa enggak? Dari mixer itu outputnya professional level atau microphone level? Dari mixer monitor. Kan monitor yang masuk ke mixernya si drummer ini buat ke ear ya. Artinya dari mixer monitor kirimannya. Ya. Isinya ya personel yang lain, sequencer, mau bass, mau vokal, dikirim dari mixer monitor. Ini buat monitornya drummer nih. Drummer saya bawa mixer sendiri nih, kata bro. Kita pakai XLR aja. Colokkan langsung ke mic input ya mixer kecil. Benar nggak? Secara level benar atau enggak? Kalian tahu nggak sih sebetulnya TS, balance, unbalance? Kita bahas sedikit. Mas Dani ini, gak usah tahu. Ya jadi, nyaman. Ini sebetulnya kabelnya kurang pas nih. Dan ini harusnya ini kabelnya TRS. Bisa nggak sih dipakai? Bisa. Cuman nggak pas aja secara level. Oke, ini adalah kabel unbalance alias TS. Tip sleeve. Ya. Kemudian ada yang kabel balance. Gini dan tip ring sleeve. Nah, kalau TS itu sinyal plus dan ini sinyal ground, minus plus ground. Sedangkan kalau TRS, ada yang tahu? Plus minus ground. Sedangkan minus ini sebetulnya sinyalnya sama dengan yang plus, tapi fasenya dibalik. Ya. Kenapa fasenya dibalik? Oke. Sabar. Mungkin banyak yang pakai kabel balance kayak gini, tapi Omni ya seperti ini. Kemudian terakhir ada yang namanya shotgun. Shotgun itu dia lebih kecil area cakupannya, tapi jauh. Biasanya dipakai buat shooting. Makanya kalau misalnya sering film ada yang karena dia mau capture misalnya artis sinetronnya syuting gitu diarahin. Jadi gak cuma megangin kayak gitu doang, enggak. Memang diarahin siapa yang ngomong,
diarahin ke yang paling ngomong. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar ini ikutin gitu, enggak. Tetap harus, makanya yang megang shotgun biasanya pakai headphone. Jadi dia ngeliatin siapa yang lagi syuting, siapa yang lagi ngomong, mic-nya diarahin di situ. Lawan bicara ngomong diarahin di situ. Jadi nggak meng-capture area luas sama area sempit. Sama kalau nonton bola di TV, ya biasanya ditaruh di belakang gawang. Kipernya jangan-jangan dapat dari mana tuh suara bunyi debnya? Ya, dari shotgun yang ada ditaruh di belakang gawang biasanya. Oh yang itu shotgunnya panjang biasanya. Jadi bisa di ujung sana bisa kedengaran. Sit, langganan sit, masuk di situ. Kemudian ada beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan. Ada on axis sama off axis. Kemudian ada proximity effect sama phase cancellation yang tadi kita ngobrol. Nah, on axis itu penempatan posisi mikrofonnya searah sama sumber suara. Jadi kalau misalnya kita model mikrofon ke ampli lurus, nah itu on axis. Tapi kalau misalnya off axis itu nggak searah, bisa di pinggir gini, bisa di atas gini, atau bisa miring 45 derajat. Tujuannya apa? Ya biasanya karena dengan pola pickup patternnya yang cuman ini gitu. Kalau kita miringin, artinya dia bisa capture, misalnya ampli gitar, dia kan bisa capture pantulan yang dari sini juga bisa capture. Gitu. Makanya bunyinya biasanya lebih agak roomy. Musik di kreasi produksi dan distribusi. Mohon maaf, maksudnya dari kaki Mas Rizky dari banyak akhirnya tapi ini peserta ada beberapa sih perjalanannya semua yang ingin berkata ya. Kebetulan mereka anak komunitas musik ya yang suka berkolaborasi juga dengan wisata. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan ARD ya bersama langsung kegiatan pelatihan ini. Mungkin kami juga sebenarnya nggak ada ceweknya ya, kan orang patriarki ini Pak Mandis. Kami nggak ada prefer ya komunitas musik belum ada ini ya serikat bukan di DKI ya banyak yang pemain musik atau bergerak di bidang itu karena tidak ada ya di subsektor musik ini nanti ada yang anak perempuan yang bisa berkontribusi. Kita harapkan kegiatan ini bermanfaat ya, bermanfaat untuk proses sertifikasi ya. Meski beliau kan bisa transfer ke Solet. Ini program mayoritas dari Samarinda ya. Nanti kita harapkan untuk tahun depannya mungkin dari teman. Oke, di depan sini.
jacknya. Jack stereo. Nah, itu berarti dari gitar, dari instrumen ke sound itu bisa. Nah, kalau misalnya dari gitar itu balance. Nah, untuk merubah menjadi balance kita pakai direct box. Oke. Atau ya direct box atau ada beberapa multi effect sekarang outputnya udah balance. Gitu. Jadi udah tinggal connect pakai kabel XLR langsung ke mixer. Gitu. Terus kalau untuk yang tadi itu kan yang Schweitzer tadi, Ya. Schweitzer itu fungsinya dia apa saya lupa? Yang mana? Line Input. oh, line. Iya. Nah ini aja. Kita ini aja. Kita lihat ya. Biar karena banyak kali. Gak cuma kalian yang bingung. Iqbal yang bingung. Nah itu dia. Jadi gitu, pasti mainnya berantakan. Nah, jadi udah akhirnya kita atur sendiri levelnya seberapa, musiknya, monitornya dari yang 34 atau 3 doang kalau misalnya mau gitu kira-kira. Jelas mas? Atau ada lagi? Oh udah mantap kan. Oke, lagi di sebelah sana dong. Lagi suaranya sih banget sebelah kanan saya ini. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada pengalamannya terkait dengan perkabelan atau mikrofon. Oh sama pertanyaannya, oh sudah terjawab ya? Oke. Oke, ada lagi nggak di belakang? Merhatiin semua kayaknya sangat fokus ya tadi. Gimana yang bertanya lagi? Sebelah sini. Semoga saya yang tanya. Tuh. Wah, langsung ujian. Gimana ini? Ini terhadiah loh. Ya. Banyak bisa duduk dulu, kita lanjut dulu sebentar sini. Oke, nah jadi jadi ini salah satu fitur soundcard. Banyak sebetulnya soundcard yang model kayak gini juga. Jadi beda ya kegonongan. Nah, segitu aja. Jadi kita bisa banyak fiturnya kalau di beberapa soundcard kayak Audien gitu ya, SSL gitu. Ini ada control panelnya namanya. Jadi kita bisa ngirim, misalnya rekaman, kita bisa ngirim inputannya langsung ke headphone dari knob ini. Kita bisa langsung kirim ke headphone. Gitu. Fungsinya apa? Jadi gini, kalau misalnya rekamannya udah full, VSTI-nya udah full, pasti berat ya. Otomatis kita naikin latensi, gedein buffer, which is bikin latensi jadi gede. Pernah hal yang itu atau nggak pernah? Kalau nggak pernah, artinya komputer kalian kencang semua. Ya, atau vibrating. Nah, kalau gini namanya direct monitoring. Apa yang masuk langsung dibuka di headphone. Terus kita masih bisa balance dengan musiknya gitu. Ini feature doang sih. Tapi mostly sih kurang lebih feature-feature soundcard yang sekarang kayak gini. Terus bisa talkback juga. Ya. Jadi kita nggak perlu pasang microphone buat talkback ke ke yang player di dalam. Gitu. Nah, terus di sini ada kita bisa ngontrol separate locknya, terus loopback dan sebagainya. Loopback itu apa? Loopback itu kita bisa rekam misalnya dari Google Chrome kita bisa rekam balik ke software. Jadi kita bisa mau apa aja lagu. Misalnya ada sound sample bagus nih kita rekam balik pakai feature namanya loopback. Itu kita sample, kita potong-potong gitu kira-kira. Nah terus balik lagi tadi. Kalau misalnya microphone condenser kita perlu 48 volt. Di soundcard pasti rata-rata semuanya sudah ada fitur 48 volt. Direct box juga pakai fitur 48 volt.
pakai baterai 9 volt, kita nyalain aja, minta kirimin 48 volt dari mixer, dari soundcard kita bisa. Gitu. Nah terus di sini ada tulisan line. Nah kalau misalnya kita mau pakai line inputnya yang tadi combo jack tadi, TRS, kita colok, tidak terjadi apa-apa, kita harus tekan tombol line. Ada di sini, ada di soundcard juga. Gitu. Kemudian di sini ada high pass low pass, high pass doang, sama balik fase. Gitu. Begitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Masuk. Halo Mas, Rifki Mas, di SSL itu Kalian tahu mixer SSL nggak sih? Tahu. Yang gimana? Kalian pernah dengar mixer SSL nggak sih? Ya, maksudnya pernah dengar bunyinya SSL? Masa sih? kalau lihat doang di film kayak keren banyak controller. Ya, doang. Tapi kalian sebetulnya sering mendengar mixer ini di mana-mana. Gitu. Kalau kalian dengar jadi kalau kalian sering dengar My Chemical Romance, All American DJ, Green Day, album mereka dikit, ya itu bunyinya SSL, gitu. Nah, yang dipakai sama Jela itu SSL 4000E, disingkat 4K. Jadi kalau kita tekan ini 4K itu preamp-nya jadi bunyinya seperti si SSL 4000 ini gitu. Jadi ada yang clean preamp-nya, ada yang lebih agresif kayak si SSL ini. Kalau kalian dengerin lagu-lagu Amerika, band-band Amerika itu rata-rata rekamannya di SSL atau API. Mostly SSL. Kalau kalian suka dengar lagu-lagu British, Oasis, Radiohead dan teman-teman itu rata-rata di MIDI. Jadi sudah biasa ya. Sekali khususnya untuk penyanyi dan juga salah satunya adalah voice over. Saya sendiri juga terlibat sebagai voice over talent. Dan kemudian penggunaan ini sekali kan sangat-sangat penting, bahkan menjadi hal yang sangat krusial sekali untuk voice over talent. Nah kemudian ada nggak sih rekomendasi apakah merek tertentu untuk mic terbaik untuk merekam suara itu sendiri? Terima kasih. Oke, fun fact-nya adalah mikrofon yang termahal sekalipun belum tentu cocok sama setiap orang. Orang mengglorifikasi studio rekaman pakai mikrofon Newman, tahu ya, harga 20 juta belum tentu cocok sama suara kalian gitu. Karena sebenarnya Newman itu cocoknya sama orang bule, rombongannya orang bule tebel-tebel bunyinya, cocok di Newman. Begitu orang Indonesia pakai Newman bunyinya pekit-pekit semua rasanya gitu. Terus kalian tahu album pertama Peter Pan, Ariel itu rekamannya pakai mikrofon apa? SM 57. Ya. Album pertama Peter Pan itu pakai SM 57. Karena apa? Rekamannya musika yang mikrofon vintage-nya banyak sekali. Tapi gak ada yang cocok. Begitu dicoba berbagai macam mikrofon, gak ada yang cocok. Gitu. Ternyata pakai SM57 harga 1,5 juta jadi album Platinum. Jadi gak ada, kalau secara merek agak bingung ya. Masalahnya di Indonesia ini
bisa nyoba mikrofon di toko itu ya bisa, kecuali harus di Jakarta ada satu toko yang pinjemin SSL ini dan Telkom, kita bisa nyobain semua mikrofon yang ada di sana gitu. Tapi kalau misalnya di toko-toko lain ya kadang-kadang belinya ya tebak-tebak doang habis gitu.